Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Kirana Putri. Saya dari kelas Akuntansi Keuangan Reguler dengan NPM 203-11027 dengan dosen Ibu Titi Haryanti SEMSI, Politeknik Fiksi Ganesha Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan tentang pasar modal dan investasi. Di sini ada 3 poin yang akan saya bahas, yaitu yang pertama perkembangan bursa efek di Indonesia, yang kedua manfaat bursa efek di Indonesia, dan yang ketiga itu produk-produk yang ada di pasar modal. Di sini ada perkembangan bursa efek di Indonesia. Menurut buku efek tenis yang dikeluarkan oleh Verenigd voor den Effectenhandel pada tahun 1939, jual beli efek telah berlangsung sejak 1880. Di tingkat Asia, bursa Batavia tersebut merupakan yang tertua keempat setelah Bombay, Hong Kong, dan Tokyo. Aktivitas ini pada waktu itu dilakukan oleh orang-orang Belanda di Batavia. Sebagai salah satu sumber dana adalah dari para penabung yang telah dikerahkan sebaik-baiknya. Hal ini diakibatkan politik konfrontasi yang dilancarkan pemerintahan Republik Indonesia terhadap Belanda, sehingga mengganggu hubungan ekonomi kedua negara dan mengakibatkan banyak warga negara Belanda meninggalkan Indonesia. Larangan Bursa Efek Indonesia untuk memperdagangkan semua efek dari perusahaan Belanda yang beroperasi di Indonesia, termasuk semua efek yang bernominasi mata uang Belanda, makin memperparah perdagangan efek di Indonesia. Untuk merangsang perusahaan melakukan emisi, pemerintah memberikan keringanan atas pajak perseorangan sebesar 10% sampai 20% selama 5 tahun sejak perusahaan yang bersangkutan go-public. Selain itu, untuk investor WNI yang membeli saham melalui pasar modal tidak dikenakan pajak pendapatan atas capital gain, pajak atas bunga, dividen, royalti, dan pajak kekayaan atas nilai saham atau bukti penyertaan modal. Pada bulan Agustus 1997, krisis moneter yang melanda negara Asia seperti Indonesia, Malaysia, Thailand, Korea Selatan, dan Singapura menyebabkan penurunan nilai mata uang negara-negara Asia terhadap dolar Amerika. Investasi tidak lagi tertarik menanamkan dananya di pasar modal karena total return yang dihasilkan lebih kecil dari bunga deposito. Pasca krisis moneter tersebut, pasar modal di Indonesia secara umum mengalami perkembangan yang signifikan. Bahkan pada tahun 2009, pasar modal Indonesia merupakan yang terbaik di ASEAN dan menempati peringkat kedua di Asia Pasifik, meskipun beberapa kali mengalami fluktuasi yang cukup berat seperti saat krisis global tahun 2008. Selain itu, juga terdapat manfaat pasar modal di Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan yang bagi emitmen. Yang pertama itu, jumlah dana yang dapat dihimpun berjumlah besar. Yang kedua, dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Yang ketiga, tidak ada konvenan sehingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana per perusahaan atau perusahaan. Solvabilitas perusahaan tinggi sehingga memperbaiki citra perusahaan. Dan yang terakhir itu, ketergantungan emitmen terhadap bank menjadi lebih kecil. Nah, di sini yang bagi investor itu, yang pertama, nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Meningkatkan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham. Yang kedua itu, dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi risiko. Dan yang ketiga itu, memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham, dan bunga yang mengambang bagi pemegang obligasi. Di
sini juga terdapat produk-produk pasar modal di Indonesia. Yang pertama itu reksadana. Reksadana adalah sertifikat yang menjelaskan bahwa pemiliknya menitipkan uang kepada pengelola reksadana atau manajer investasi untuk digunakan sebagai modal berinvestasi. Yang kedua itu saham. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan atau pemilikan seseorang atau badan dalam suatu perusahaan. Yang ketiga itu saham preferen. Saham preferen adalah gabungan antara obligasi dan saham biasa. Di samping memiliki karakteristik seperti obligasi, juga memiliki karakteristik saham biasa. Yang keempat itu obligasi. Obligasi adalah surat berharga atau sertifikat yang berisi kontak antara pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman, atau selembar kertas yang menyatakan bahwa pemilik kertas tersebut memberikan pinjaman kepada perusahaan yang menerbitkan obligasi. Yang kelima itu warrant, adalah hak untuk membeli saham biasa pada waktu dan harga yang sudah ditentukan. Biasanya dijual bersamaan dengan surat berharga lainnya, misalnya obligasi atau saham. Dan yang terakhir itu right issue, adalah hak untuk membeli saham baru yang dikeluarkan emiten bagi pemodal. Dikarenakan sebatas hak, maka investor yang terkait tidak diharuskan membelinya, dibandingkan dengan dividen yang secara otomatis diterima oleh pemegang saham. Terima kasih, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.